Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala salam wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur atas rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah karena saya dapat memberikan materi saya pada pagi yang cerah ini. Pertama, perkenalkan, nama saya Raffi Azhari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sistem Informasi. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan sebuah ceramah singkat yang bertema puasa. Nah, teman-teman pasti sudah sering kan puasa, mendengar kata puasa, dan bahkan kita melakukan puasa. Nah, kita melakukan puasa nih, tapi mungkin kita ada yang belum tahu apa itu puasa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu puasa. Pertama-tama, puasa itu berasal dari dalam bahasa Arab shaum. Shaum artinya menahan diri. Seperti contoh pada Maryam, yang dimana Maryam bernazar menahan diri dia agar tidak berbicara pada orang lain. Terdapat dalam pada potongan ayat Quran surah Maryam ayat 26 yang melafazkan Inni nadartu lirrahman sawman falan ukallimal yawma insiya, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah berbunyi, sesungguhnya aku bernazar untuk menahan diri dari berbicara pada orang lain, untuk kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan karena itu aku tidak akan berbicara pada orang lain sampai hari ini. Quran surah Maryam ayat 26. Nah, itu tadi merupakan arti singkat dari bahasanya shaum atau puasa. Nah, secara istilah puasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, berhubungan suami istri pada siang hari, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, dari pengertian puasa dan istilah tadi dapat disimpulkan bahwa puasa ini tidak hanya menahan diri dari makan, lapar, haus, namun kita juga diajarkan untuk menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, seperti contohnya itu berhubungan suami istri tidak pada waktunya siang, lalu ada berkata kotor. Nah, berkata kotor ini dapat mengurangi pahala puasa kita. Mungkin itu adalah definisikan puasa. 3. Setelah kita membahas makna dan pengertian puasa, di sini saya akan menjelaskan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita berpuasa itu? Oke, ada beberapa hal bagi tujuan kita berpuasa. Yang pertama itu ialah takwa. Seperti yang Allah jelaskan dalam Quran surah ayat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, untuk terjemahannya itu berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas sebelum orang-orang kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam hal ini, takwa ini bukanlah sekedar ketaatan yang patuh, yang biasa saja, melainkan lebih melakukan perintah Allah dengan hati yang ikhlas dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada pengendalian diri untuk diri kita sendiri. Untuk berpuasa, kita ini diajarkan agar lebih dapat mengendalikan diri dari dahaga kita, nafsu, dan lain-lainnya. Dan juga kita menahan diri ini bukan tanpa tujuan, juga dapat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa keutamanya untuk tubuh kita sendiri. Yang pertama itu untuk pencernaan kita. Nah, kenapa untuk pencernaan? Karena saat perut kita kosong, itu perut kita dapat meregenerasi sel-sel untuk tubuh kita, menyaring makanan-makanan dan membersihkan perut kita. Lalu
Yang ketiga itu agar kita lebih berempati dan peduli terhadap tetangga kita. Terdapat hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minuna alladzi yashba'u wa jarahu ja'i'." Yang artinya, bukan kaum mukmin yang dimana dia itu kenyang namun tetangganya kelaparan. Nah, itu tadi adalah beberapa tujuan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Itu tadi adalah beberapa tujuan kita agar berpuasa. Nah, kesimpulannya ialah, mungkin saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi yang saya sebutkan tadi itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengendalian diri. Dan yang ketiga adalah agar kita lebih meningkatkan empati sosial kita dan kepedulian kita terhadap tetangga kita. Setelah kita membahas apa tujuan-tujuan puasa bagi seorang muslim, lalu sini kita akan memberikan contoh atau menjelaskan ada beberapa hukum puasa. Nah, hukum puasa itu ada 4. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, dan haram. Pertama-tama kita bahas apa itu puasa wajib. Nah, puasa wajib ini ialah puasa yang wajib, puasa yang diperintahkan Allah untuk melaksanakannya dengan wajib. Ada beberapa contoh. Yang pertama itu ialah puasa wajib, itu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini adalah puasa yang paling sering kita laksanakan karena dilaksanakan setiap tahun dalam 1 bulan penuh. Lalu ada puasa qadha Ramadan. Nah, puasa ini adalah puasa seperti mengganti karena uzur, sakit dan lain-lainnya. Lalu ada puasa nazar. Nah, puasa nazar ini ketika seseorang yang berjanji untuk bernazar untuk berjanji kepada Allah dalam hal puasa mencapai sesuatu. Contohnya ini, misalkan jika saya mendapatkan ini, saya akan menjanji kepada Allah, saya akan berpuasa. Nah, lalu yang kedua ini adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ini mungkin sering juga kita laksanakan. Ini ada puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, lalu ada puasa Ayaumul Bid. Yang ketiga itu adalah puasa makruh. Nah, makruh ini tidak dianjurkan dan namun dijauhi, namun tidak sampai haram. Contohnya ini ialah puasa hanya pada hari Jumat dan Sabtu saja. Lalu yang keempat itu ada puasa haram. Nah, puasa ini adalah dilarang lakukan untuk puasa. Contohnya ialah seperti puasa yang dilaksanakan pada 11, 12, 13 Zulhijjah, dan laksanakan puasa bagi seseorang yang haid atau nifas. Nah, setelah kita membahas yang pertama tadi ada pengertian puasa, tujuan dan makna puasa. Lalu yang terakhir ini kita akan membahas syarat sah puasa dan niat puasa. Oke. Yang pertama itu syarat sah puasa. Syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa ini terbagi menjadi 2, yakni syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, syarat wajib ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama, Islam. Ini merupakan yang paling utama dan paling penting, beragama Islam. Lalu yang kedua ada baligh. Itu adalah seorang anak yang telah mencapai batas umur yang cukup. Dan untuk anak-anak itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk berpuasa, namun dianjurkan untuk melatih mereka sejak dini agar terbiasa untuk melakukan puasa. Lalu ada yang ketiga itu berakal. Lalu ada yang keempat itu mampu atau kuat melaksanakan puasa. Nah, mampu ini yang dimaksudkan untuk tidak terlalu tua atau lemah dan tidak sakit lah. Nah, lalu ada yang kedua itu syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini tidak jauh berbeda
dengan syarat wajib puasa. Sama saja, yang pertama itu ialah Islam, yang kedua baligh, nah mereka ini 3 suci, dan yang keempat itu tidak melakukannya pada hari-hari haram. Oke, mungkin itu tadi adalah syarat-syarat puasa. Lalu kita lanjut pada niat puasa. Nah, niat ini sebenarnya itu dilafalkan di dalam hati. Apa yang disebutkan dalam hati belum tentu benar apa yang disebut mulut kita. Karena itu niat berasal dari hati. Namun pada mazhab Syafi'i dianjurkan agar lafaz niat dilafazkan dan terdengar melalui lisan kita. Nah, adapun niat puasa itu ialah nawaitu shauma ghadin an adai fi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang artinya ialah sengaja aku niat berpuasa karena untuk menahan diri karena Allah Ta'ala. Mungkin itu saja materi puasa yang dapat saya sampaikan, dan saya yakin sangat banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, namun ini adalah beberapa hal yang saya pahami dan saya bagikan agar bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih, saya aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.